Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan kita di channel Matok ya. Oke, kali ini kita akan share mengenai kisi-kisi materi TKP dan tips dan trik mengerjakan soal TKP ya. Oke, lanjut saja. Oke, dalam TKP sebenarnya banyak ya. Dalam TKP itu ada 8 poin dalam TKP. 8, oh enggak ya, ada 16 dalam TKP. Jadi ada pelayanan publik gitu ya, ada TIK, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemampuan belajar berkelanjutan, orientasi pada pelayanan, sosial budaya, kreativitas dan inovasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi, kemampuan mengkoordinir orang lain, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Namun pada tahun kemarin itu hanya ada 5 ya, ada 5 poin dalam TKP, yaitu pelayanan publik yang bertanda merah ini, pelayanan publik, TIK, sosial budaya, profesionalisme, dan jejaring kerja. Nah, apa itu pelayanan publik? Ciri-ciri soal pelayanan publik itu terdapat unsur kebijakan publik. Terdapat unsur kebijakan publik ya. Untuk cara menjawabnya, cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Itu ya optionnya. Dari option yang tersedia A sampai E, cari option yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Oke, yang kedua ada soal mengenai TIK. Ciri soalnya terdapat unsur teknologi atau komputer ya. Untuk menjawab soalnya, dari optionnya itu cari yang paling maju atau canggih. Gitu ya, cari yang paling maju, canggih, dan paling efektif dan efisien dalam penggunaan alat segala macam ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, sosial budaya. Ciri-ciri soalnya terdapat unsur kebijakan publik. Cara menjawab soal ini, pilih jawaban yang mengarah paling bersih, tanpa korupsi, dan juga jujur, dan juga fokus terhadap diri sendiri ya. Sosial budaya kemarin sudah kita pernah kita terangkan sebelumnya. Oke, kemudian profesionalisme. Profesionalisme, ciri-ciri soal itu biasanya ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu. Misalnya diminta misalnya nih, kita diminta rapat jam 7. Namun ketika di jalan ternyata orang ada melihat musibah nih gitu. Apa yang harus kita lakukan? Tetap mengacuhkannya kah? Atau menolongnya kah? Nah, atau segala macam. Nah, itu biasanya ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu. Kisi-kisinya lah, pilih tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Gitu ya. Jadi tetap pilih ke pekerjaan apapun itu gangguannya. Itu namanya profesionalisme. Oke, yang kelima, tipe soal jejaring kerja. Ciri-cirinya terdapat unsur pergaulan koneksi. Jadi dalam tempat kerja ya biasanya. Terus optionnya untuk jawaban yang paling tepat itu pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang ya. Oke, terus bagaimana sih contoh soalnya? Contoh soal mengenai 5 aspek ini, 5 tipe soal ini, 5 tema dari materi TKP. Oke, ini dia kita bahas satu-satu ya. Mungkin setelah ini ya. Oke, ini dulu kita level dalam jawaban. Untuk yang mendapatkan poin 5 itu benar dan sesuai dengan tema. Poin 4 benar. Nah, biasanya sih poin 4 dan poin 5 itu hampir sama gitu ya opsinya. Kok seperti ada dua pilihan jawaban yang benar gitu ya. Nah, kemungkinan itu dapat poin 4 dan poin 5 ya. Poin 3 netral, poin 2 itu salah, dan poin 1 salah dan berlawanan dengan tema. Jadi tema juga harus kita perhatikan ya, temanya apa ya dalam suatu soal. Oke, ini dia contoh dari soal pelayanan publik. Oke, kita kerjakan. Pelayanan publik adalah segala suatu kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan instansi pemerintah pusat dan daerah serta di lingkungan BUMN atau BUMD. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah, ini juga contoh dari soal HOTS ya, soal HOTS yang kita bahas pada video sebelumnya ya, konten sebelumnya mengenai kisi-kisi SKD CPNS gitu. Nah, jadi untuk yang ini, untuk yang kalau misalnya soal TKP itu fokus ke yang terakhir. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah yang ini enggak ada, ini cuman ini aja. Cuman mengandung unsur yang enggak penting gitu.
Yang penting itu adalah kalimat terakhir. Jadi kalau misalnya menemu soal yang panjang dalam TKP, itu baca kalimat terakhirnya aja. Biasanya pertanyaan inti ada di kalimat terakhir untuk TKP. Gitu ya. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah, berarti sini adalah pelayanan prima. Poin pentingnya ada di pelayanan prima. A. Pelayanan publik yang dilaksanakan harus memiliki persyaratan dan membayar dengan harga murah. B. Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibutuhkan peran pemerintah pihak swasta tanpa membebani masyarakat dalam mengambil keputusan. C. Memberi kewenangan kepada pihak luar seperti omnibusman agar dapat menjalankan kontrol terhadap birokrasi sehingga tidak perlu lagi melibatkan pengguna. D. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus bersifat eksklusif. E. Penyelenggaraan pelayanan didasarkan kesepakatan pengguna dan penyelenggara kebijakan. Oke, ingat ya, untuk yang pelayanan publik tadi, cari option yang paling menguntungkan masyarakat banyak atau yang paling menguntungkan orang banyak ya. Yang paling menguntungkan orang banyak itu optionnya adalah yang B ya. Yang B. Kenapa yang B? Karena sini tanpa membebani masyarakat dalam mengambil keputusan. Ini ada kata ini menguntungkan masyarakat, yang menguntungkan orang banyak tanpa membebani masyarakat. Nih, ini poin utamanya. Kenapa jadi jawabannya B? Karena kunci dari pelayanan publik tadi adalah optionnya cari yang paling menguntungkan masyarakat gitu ya. Jadi optionnya yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut. Gambaran soal sosial budaya. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. D. Memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nah, kalau misalnya kita baca lagi soalnya, di sini adalah sebagai karyawan. Sebagai karyawan, poinnya adalah sini. Sebagai karyawan, saya akan. Sedangkan topiknya di sini mengenai peduli lingkungan hidup. Kalau misalnya untuk yang A, menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. Ini terlalu spesifik ya. Jadi dalam artinya hanya sedikit yang dilakukannya. Dia cuma menggunakan email doang. Yang B juga menggunakan email doang gitu. Memberikan arahan kepada karyawan, kan dia karyawan juga gitu ya. Jadi kurang tepat. Yang E, memberikan dukungan kepada pemerintah. Terus actionnya dia apa gitu. Nggak ada actionnya. Yang ada actionnya di sini adalah yang D, memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Nah, karena kan untuk sosial budaya itu fokus terhadap diri sendiri. Fokus terhadap diri sendiri itu maksudnya adalah kita harus berinovasi gitu ya. Ramah, juga harus menggunakan keramah tamahan, sopan santun, itu juga masuk dalam aspek sosial budaya. Jadi optionnya kalau misalnya ini tipe sosial budaya, cari option yang mengarah bersih, jujur, tanpa korupsi, ramah tamah, sopan santun, inovatif, kreatif gitu ya. Untuk yang mengarah ke sosial budaya, karena ada nilai fokus terhadap diri sendiri. Fokus terhadap diri sendiri itu mengharuskan kita sebagai ASN agar selalu berinovasi dan berkreasi gitu ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Tipe soal yang lainnya. Kayak ini dia gambaran soal profesionalisme. Tipe soal profesionalisme itu kan ciri-cirinya adalah ada gangguan terhadap kerjaan yang lain gitu ya. Nah, contohnya gini, atasan tiba-tiba memberikan tugas kepada saya, padahal saat itu saya sedang mengerjakan pekerjaan lain. Yang harus saya lakukan adalah, nah ini kan
tipe soal profesionalisme. Kenapa soal profesionalisme? Karena ciri-ciri soalnya adalah dia memiliki pekerjaan dan ada pekerjaan yang lain yang menyusul gitu atau menumpuk. Jadi terdapat gangguan dalam menjalankan tugas kita gitu. Gangguannya apa? Gangguannya ini. Atasan tiba-tiba memberikan tugas kepada saya gitu ya. Nah, optionnya adalah fokus terhadap ke pekerjaan. Nah, A. Menunda tugas tersebut karena deadline-nya masih lama. Menunda kalimat negatif. Meninggalkan tugas yang lama dan mengerjakan tugas baru itu juga negatif juga. Ada kata meninggalkan. Meminta rekan apalagi negatif juga. Meminta teman juga negatif juga gitu ya. Kalimat negatif berarti yang kalimat positif adalah segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. Jadi fokus terhadap pekerjaan tersebut artinya kita fokus terhadap pekerjaan ini dulu, baru kemudian kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan tersebut gitu ya. Jadi kan profesionalisme itu optionnya cari yang tetap fokus terhadap pekerjaan kita saat ini. Yang kedua baru tugas tambahan itu gitu ya, baru mengerjakan gangguan gitu. Oke, paham ya? Ini untuk profesionalisme. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran soal teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita baca dulu. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda adalah A. Menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen dalam hard disk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Ingat ya, kalau misalnya kita menemukan tipu tik, cari yang paling canggih, cari yang paling modern. Salah satu yang paling canggih di sini ada dua ya, ada C dan D. Tapi kalau misalnya kita menyimpan di hard disk, itu terlalu hard disk doang gitu, terlalu masih sedikit gitu cakupannya. Kalau misalnya hard disk berarti perlu laptop gitu. Kalau misalnya C menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja, ini lebih canggih daripada yang D ya. Kenapa? Karena kalau misalnya online bisa kita menggunakan HP saja gitu. Kalau misalnya hard disk kan berarti kita menggunakan laptop. Susah kalau menggunakan HP hard disk. Walaupun menggunakan OTG kan nggak bisa, karena HP memorinya kecil gitu ya. Jadi yang paling tepat, yang paling canggih, paling modern itu adalah option yang D. Ingat ya, kalau untuk soal TIK itu dia mengandung soal komputer, soal internet gitu ya. Ada hubungannya ke sana. Dan ini adalah hubungannya ke dokumen. Dokumen ini juga masuk dalam teknologi informasi komunikasi. Dokumen hubungannya adalah ke informasi ya. Dokumen. Oke, lanjut ke tipe soal berikutnya. Nah, ini dia tipe soal jejaring kerja. Ini yang terakhir ya. Jejaring kerja tipe soalnya dia mengandung apa? Sebelumnya dia mengandung apa? Jejaring kerja tipe soalnya dia terdapat unsur pergaulan dan koneksi ya. Bawaan Anda lagi-lagi mengingkari janji untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek di bawah tanggung jawab Anda. Padahal ini merupakan pekerjaan yang sangat penting untuk menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan. Sikap Anda, nah ini kan terdapat koneksi ya antara atasan dan bawahan. Berarti ini termasuk dalam tipe jejaring kerja. Oke, kita baca optionnya. A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar dia mendapatkan hukuman dan memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengan
berikutnya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Nah, untuk tips jejaring kerja yang kita pilih itu adalah mencerminkan sikap supel dan terbuka ya. Jadi harus sikap supel dan juga terbuka terhadap semua orang. Jadi jawaban option itu adalah yang D ya. Kenapa? Karena option yang ini ada kata berani berkata tegas dan menegurnya. Ini kan artinya terbuka kan ya kalau misalnya menegurnya. Terbuka. Ini adalah suatu sikap terbuka dari suatu permasalahan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Oke, itu saja mengenai gambaran soal TKP. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gambaran soal TWK di konten berikutnya. Oke, selamat siang. Bye-bye.